Konnichiwa, Sapri desu. Kali ini ya, aku ingin menyampaikan video apa? Bentar ya. Bentar ya. Hai, video kali ini adalah ingin bahas materi simulasi N3. Bukan. Bahas simulasi N2. Bukan. Nanto bahas simulasi N1 yang belum kubuka. Bukan. Hai, oke. Video kali ini ya, aku ingin menyampaikan hal yang sangat penting, yaitu persiapan yang harus kita lakukan untuk menghadapi ujian gitu, baik itu ujian JLPT, ujian kualifikasi yang lainnya di Jepang ini ya kan. Kadang yang kita sepelekan gitu, karena kalau kita bisa menyiapkan ya persiapan itu, baik itu dalam kerjaan, dalam melakukan sesuatu itu dengan matang, dia akan sangat membuat kita itu lebih leluasa, lebih tenang untuk melakukan ujian ataupun sesuatu tersebut gitu. Ini sangat penting gitu. Oleh karena itu banyak orang yang sepele sih, yang penting berangkat aja ujian selesai kan gitu kan. Tapi kita harus bisa mempersiapkannya itu lebih matang lagi, dalam sebaik itu hal-hal yang kecil. Hal yang kecil juga kita harus persiapkan gitu. Dengan begitu kita akan merasa diri kita itu akan lebih lebih profesional gitu. Agar profesional untuk menghadapi ujian tersebut gitu. Jadi bukan hanya sekedar untuk ibaratnya yang penting nyoba-nyoba aja gitu. Jadi biar nggak selama ini belajar kita itu percuma. Biar nggak belajar udah kita belajar mati-matian, hanya hal yang kecil tersebut itu bisa membuat fatal kita gagal dalam ujian tersebut. Makanya di sini aku ingin ya memberikan sedikit tips ya, apa yang harus dipersiapkan dalam menghadapi ujian JLPT, khususnya ya untuk murid-muridku yang akan ikut JLPT Desember minggu ini ya, hari Minggu ini gitu ya. Terutama mereka yang mengikuti N3, yang baru pertama kali barangkali mengikuti ujian JLPT di Jepang ini. Jadi apa aja yang harus diperhatikan gitu. Jadi apa yang harus disiapkan untuk membuat kita itu agar lebih siap gitu menghadapinya gitu. Dan tidak menyepelekan hal-hal yang kecil gitu. Oke, mari kita lihat apa yang harus diperhatikan. Hai, yang pertama ya, aku yakin kalian sudah mendapatkan kartu ujian. Kartu ujian JLPT. Kartu ujian JLPT ya, aku yakin kalian udah mendapatkannya gitu kan. Nah, kartu ujian JLPT ini di sini tertera gitu. Kalian ujiannya itu di mana, harus pergi ke eki mana, naik kemana gitu. Kalau misalnya bawa mobil itu sampai di mana gitu. Biasanya ujian JLPT itu diadakan nggak jauh dari alamat tempat kita tinggal di Jepang gitu. Terutama untuk aku ya, kalau aku ini ujian JLPT ku ini naik sepeda cuma 10 menit ke universitas terdekat ya. Dari situ aja gitu. Makanya, tapi jangan sepele gitu sama kertas ujian ini. Kertas ujian ini ya bukti bahwasanya kita itu sebagai peserta ujian hari ini. Makanya kalau ini lupa, kamu nggak bisa mengikuti ujian. Ini sangat penting, jangan sepele. Makanya ini harus dibawa gitu. Dan sehari sebelum ujian itu udah kalian persiapkan lah semuanya, misalnya kartu, alat tulis, segala macamnya itu udah mesti harus disediakan. Ini nomor satu yang paling penting, kartu ujian. Yang kedua yang mesti dibawa, Jiko Health Check Kusho katanya kan. Ini adalah pengecekan kesehatan gitu ya. Pengecekan kesehatan gitu, bahwasanya kita itu nggak ada demam, tenggorokan nggak sakit. Ini ya ibarat pengecekan bahwasanya itu kita lagi nggak
kena COVID gitu. Nah ini disediakan di situs JLPT gitu. Semua ujian di Jepang ini ya, untuk kualifikasi ujian biasanya disediakan seperti ini. Cuman ya kemarin dulu waktu aku pernah mengikuti ujian yang kualifikasi yang lain itu, kalau misalnya pun lupa bahwa ini cuma ditanya aja apakah kamu tidak ada demam atau apakah kamu tidak ada tenggorokan sakit, nggak ada masalah sama kesehatan, ya kita jawab nggak ada gitu. Dan di sana pun disediakan cek untuk suhu badan gitu ya, yang disediakan dengan sensor, kemudian ada alkoholnya juga disediakan gitu. Memang wajib membawa ini, cuman kalau lupa masih bisa kita mengikuti ujian. Ini yang seperti aku alami selama ini gitu ya. Jadi jangan lupa download ini dari situs JLPT, di download, di fotokopi, di download, kemudian di printer, diisi nama, kemudian nomor register ujian kalian di sini gitu. Nah ini waktu pas masuk ke ke gedung ujian itu, mereka akan meminta ini dan kasihkan gitu. Cuman ya pas dikasihkan, udah ngasihkan ininya sama mereka itu, jangan kalian batuk ataupun ya kan kayak gitu disuruh pulang lah ya kan, asimasen kaite kudasai gitu. Makanya ya benar-benar harus sehat gitu, jangan menyembunyikan. Kalau ada apa-apa nanti tanggung jawabnya dibesar gitu. Oke, boleh bawa, kalaupun nggak bawa nanti kan dicek di sana gitu suhunya gitu kan. Kemudian disuruh pakai alkohol dan kemudian ditanya, kamu sekarang ini keadaan kesehatan bagaimana, stabil apa enggak, ataupun sehat apa enggak, pasti akan ditanya. Jadi kalau bisa di download, printer bawa. Kalau misalnya lupa pun masih bisa kita mengikuti ujian. Ini ya, satu, pengecekan kesehatan penting. Hai, yang ketiga, ini sangat penting menurut aku. Sangat penting, jam tangan. Hai, jam tangan, bawa jam tangan. Kenapa? Karena di semua gedung ujian ya JLPT itu, setahu aku ya, nggak pun JLPT aja, di kualifikasi yang lainnya kalau kita mengikuti ujian nasional itu, di gedungnya itu nggak disediakan jam. Jadi kan misalnya kan kita mau mengikuti ujian JLPT, nanti di situ kan ya mereka rata-rata ya di papan tulis itu mereka menerangkan gitu, ditulis gitu, dipakai kapur gitu di papan tulis itu, bahwasanya ujian misalnya dari kategori Moji, Goi, Bumpo 105 menit ditulis di situ gitu. Tapi kan kita nggak tahu. Jadi cuma mereka ngomong, mulai yatti kudasai, katanya, hajimete kudasai katanya gitu kan. Tapi kita tidak tidak haku ya kan, tidak bisa menghitung kan waktu yang sekarang kita sejak mulai itu udah lewat berapa menit dengan secara akurat gitu. Makanya membawa jam ini sangat penting. Kenapa? Karena biar agar kita tahu bahwasanya ujian JLPT itu jamnya itu mepet banget. Jangan sepele, ini pun banyak yang sepele gitu. Terutama kita makan waktu banyak untuk mengerjakan dokai gitu. Jadi aku ingin kalian ya, terutama apalagi yang masih belajarnya masih cuto hampa, yang belajarnya masih tanggung-tanggung itu, otomatis dia membaca soal itu akan memakan waktu gitu. Nah, nggak sadar udah berapa waktu yang kita lakukan untuk mengerjakan soal ini gitu. Jadi sebagai pengalamanku ya, dulu aku pernah gagal dalam ujian kelistrikan. Di situ ya aku ketiga kalinya baru lulus gitu. Di pertama, yang kedua. Jadi pertamanya itu hancur banget. Kenapa? Karena aku lupa bawa jam tangan. Nah, apa hubungannya jam tangan sama ujian? Ya namanya juga ujian sulit gitu kan. Jadi aku otomatis fokus, terlalu konsentrasi baca pertanyaannya gitu. Jadi aku nggak sadar sisa sisa waktu ujian itu tinggal berapa. Nah ini hati-hati gitu. Jadi aku gagalnya di mana gitu. Setelah aku mengisi ujian semuanya, setelah aku mengisi jawaban ujian itu, wah aku biasa aja, konsentrasi aja gitu bacanya kan. Tiba-tiba tahu nggak, masih ada sepertiga lagi yang belum kuisi. Itu pengawasnya itu mengatakan dengan bahasa Jepang, "Ato 10 分 desu." Tahu nggak artinya ato 10 分? Tinggal 10 menit katanya. Wah, terkejut lah aku. Sepertiga masih kosong, belum kuisi, tinggal 10 menit katanya. Ya wah, ya, terburu-buru. Terakhirnya nggak aku baca itu pertanyaannya. Orang tinggal 10 menit, masih ada sepertiga lagi. Dari 100 pertanyaan. Dari 100 pertanyaan, sepertiganya itu masih kosong. Mau nggak mau, ya udah aku nggak lihat pertanyaan ini, lihat sekilas aja. Habis itu isi kayak nebak-nebak aja. Ya gagal. Nah, makanya itu kan jam tangan ini sangat penting.
Jadi sekarang kalian tuh mengerjakan soal itu udah menjawab sampai soal berapa, sisanya berapa menit. Jadi itu memiliki perkiraan kalau kita membawa jam tangan. Ini sangat penting. Kalaupun kalian nggak punya jam tangan, beli di Hyakuen Shop. Di toko 100 yen itu ada kok jual jam tangan yang harga 100 untuk ikut ujian JLPT aja. Ini sangat penting. Jangan nggak bawa jam tangan, bawa. Biar kalian bisa memori ke otak kalian. Oh, ini sekarang ini aku mengerjakan sisanya tinggal berapa menit, misalnya kerjain cepet dulu, habis itu masih punya waktu kayaknya ini ada 20 menit ataupun 15 menit, bisa mau ngecek lagi jawabannya. Jadi kita memiliki apa namanya ya, memiliki manajemen terhadap waktu dalam ujian kalau kita memiliki jam tangan. Nah, satu lagi syaratnya yang paling penting, jangan bawa jam yang digital. Aku nggak tahu ya, apakah JLPT di ujian JLPT itu tidak memperbolehkan jam digital. Kalau aku mengikuti ujian kelistrikan dulu, jam digital itu tidak boleh. Kenapa? Untuk jam digital itu dia ada memiliki memiliki jam yang bisa fungsi memori gitu. Nah, ini banyak yang ditolak. Shimasen choto digital toke wa dame desu katanya mereka. Jadi disuruh simpan gitu. Makanya seperti ini, cari yang jam yang analog gitu kan. Jadi jam yang analog agar tidak dicurigai, oh ini jam analog nggak masalah gitu. Maaf cakap ya, waktu pas aku ujian JLPT dulu kemarin, mereka mengatakan di atas meja itu yang harus disediakan itu cukup jam tangan analog, pensil, penghapus. Selain itu simpan di tas katanya, taruh di bawah. Kemudian ya, barangkali ini banyak yang berpikiran terlalu berlebihan gitu. Tapi ini di Jepang ya, di Jepang itu tidak ada yang berpikir terlalu berlebihan, baik itu dalam safety kerja apa segala macam itu kan. Ada ibaratnya peribahasa bahwasanya anzen ni wa sono nani ogesa no koto wa nai gitu kan. Enggak ada yang berlebihan terhadap safety kerja, bahwasanya sangat mementingkan itulah safety kerja gitu. Begitu juga dalam ujian gini ya, sangat ketat gitu ya. Karena kemarin waktu aku ikut ujian kualifikasi kelistrikan, ada orang Jepang yang ditegur. Tahu nggak ditegur kenapa? Shimasen katanya. Pensil no enpitsu no futa o shimatte kudasai. Disuruh buka ini, tutup pensilnya ini disuruh simpan, nggak boleh taruh di atas meja. Nah, inilah dia ketatnya. Dianggap sepele kan gitu kan. Tapi bahwasanya orang Jepang itu sangat ketat dalam peraturan dalam segala hal bidang. Jadi ini mesti diperhatikan gitu. Oke. Yang keempat ya. Barangkali di sini banyak orang juga yang sepele gitu. Kalau bisa mengerjakan ujian JLPT itu kan kita nanti mengerjakan ujian JLP itu kan menghitami seperti soal seperti ini kan, menghitami. Jadi kalau menggunakan pensil mekanik ini sangat memakan waktu gitu. Makanya kalau bisa menggunakan pensil biasa. Nah, pensil biasa ini dia lebih cepat menghitamkannya. Memang nggak begitu jauh beda sih. Kalau dibandingkan kalau menggunakan pensil mekanik ini, kita menghitamkannya itu butuh sekitar 0,9 detik. Nah, kalau ini cukup dengan menggunakan cuman memakan waktu 0,5 detik itu, beda 0,4 detik. Tapi kalau dihitung sebanyak dari jumlah keseluruhannya 100 soal itu kan lumayan untuk menghemat waktu menulis, mengerjakan, membuleti ataupun menghitamkan dari jawaban soal JLPT itu. Makanya lebih baik kita menggunakan pensil biasa gitu. Apalagi dalam ujian JLPT itu waktunya sangat mepet. Wah, udah tinggal 10 menit. Wah, udah tinggal segini menit gitu kan. Apalagi dalam mengerjakan doka ya, sangat memakan waktu untuk membacanya. Jadi sebisa mungkin apa yang bisa kita hemat waktunya itu kita hemat gitu. Itulah disebut dengan namanya profesional gitu kan. Orang yang udah siap diri untuk menghadapi ujian gitu. Nah, bawa pensil ini 2 ataupun 3 pensil. Jadi dia sebelum berangkat itu diraut dulu di rumah. Nah, habis itu bawa. Biar jadi kalau misalnya di sana kira-kira pensilnya udah mulai agak tumpul ya kan, nggak perlu meraut lagi gitu, tinggal ganti aja pensilnya gitu. Tapi menurut aku 1-2 pensil aja udah cukup gitu. Nah, tapi bawa juga pensil mekaniknya itu juga bawa juga gitu untuk menjaga sesuatu ya. Misalnya ada kejadian nggak diinginkan waktu pas kita buletinya itu, kamu kali terlalu semangat kali buletinnya patah, dia patah ya kan. Gitu kan. Nggak ada ini pensil, pinjam pensil orang sebelah nggak mungkin dikasih kan gitu. Makanya bawa juga pensil mekanik ini gitu. Hai, yang keempat, bawa pensil biasa,
bawa juga pensil mekanik untuk serap gitu. Oke. Yang kelima. Yang kelima, bawa minuman sendiri. Bawa minuman sendiri, mau kalian isi kopi, mau kalian isi teh, air, terserah gitu kan. Pokoknya bawa minum sendiri. Ini tahu nggak alasannya kenapa aku nyuruh bawa minuman sendiri? Kalian tahu nggak berapa peserta berapa orang peserta yang akan ikut ujian JLPT dari seluruh Jepang ini? Wah, ribuan. Dari untuk satu universitas saja itu bisa sampai ribuan gitu yang datang. Jadi, kenapa aku suruh bawa ini? Kalian mau beli minuman, pergi ke kombini gitu. Apa yang terjadi? Antri panjang. Sekarang ya JLPT itu dimulai dari tengah hari, dari jam 12.30 kalau nggak salah ya, jam 12.40. Jadi habis makan kita bisa berangkat. Waktu pas aku 10 tahun lalu ikut ujian JLPT itu dilaksanakan dari pagi. Jam 9 gitu, ataupun jam 10 pagi kalau nggak salah ya, aku lupa gitu ya. Jadi, gitu selesai ujian Moji, Goi, Bumpo, dan Dokai, kemudian istirahat kan gitu. Istirahat makan siang. Apa yang terjadi waktu itu? Aku nggak bawa bekal waktu itu. Nah, aku kepengen beli bekal di kombini, di Family Mart gitu. Apa yang terjadi? Itu semuanya antri sampai di luar. Aku antri sampai situ kan, istirahat cuma 1 jam. Antri makan waktu 40 menit. Terakhirnya baru sampai pembayaran. Habis itu manasin bento yang dibeli, kemudian beli minuman segala macam, nyari tempat lagi. Terakhir aku makan cuma waktunya 15 menit. Hajar makan mau nggak mau harus balik lagi ke kelas. Nah itu, ini juga bawa minuman. Kalau misalnya mau kepengen lapar ya kan, belum makan siang sebelum berangkat itu bawa bekal. Bawa onigiri juga nggak masalah, bawa sandwich juga nggak masalah. Bawa bekal sendiri, bawa minuman sendiri. Jangan sepele sama jumlah peserta yang akan datang di ujian JLPT nanti hari Minggu ini. Oke, bawa bekal sendiri, bawa minuman sendiri. Ini sangat penting. Yang terakhir adalah misalnya kan jam ujiannya itu mulai dari jam berapa di sini tulis? Jam ujiannya mulai jam 12.30. Jam 12.30 berarti 12:30 gitu ya, 12:30. Nah, di situ udah terterakan ya tempat ujiannya di mana, udah kalian cek. Oh, naik Densa kemari segala macam di sini. Tempatnya ujiannya di sini. Nggak masalah sih kalau tempat nggak masalah, aku udah tahu itu udah oke. Tapi kalau orang yang lebih yang ingin teliti, orang cermat, biasanya itu pergi dulu dia sebelum sehari ujian JLPT itu langsung lihat lokasi. Kalau aku dulu gitu, nggak pun dalam hal ujian aja gitu kan. Dalam misalnya aku disuruh dinas trip ke TMC, ke Toyota Motors Corporation gitu kan. Sapri, mulai bulan depan kamu dinas trip ya ke TMC, misalnya 6 bulan gitu. Kamu kerja parkir di sini, masuk di bagian divisi di sini, jumpai si ini, jumpai ke atasan ini, atasan di sini gitu. Aku bukan langsung hari pas hari hanya itu aku berangkat semuanya aku selesaikan di situ. Ini bedanya. Barangkali banyak orang yang ibaratnya disuruh pergi dinas trip, hari itu berangkatnya, hari itu cari lokasinya, hari itu kepengen cari divisinya di mana, siapa yang dihubungi. Enggak. Aku orangnya seharinya itu aku langsung berangkat ke sana sebelum besoknya itu hari hanya itu kan. Aku sehari sebelumnya itu ataupun seminggu sebelumnya itu udah cek tempat dulu gitu. Berangkat naik mobil nyetir sendiri ya, misalnya hari Minggu, hari Sabtu gitu ya sama Ibu Yuki gitu kan. Oh, ini rupanya di sini tempatnya, ini parkirnya di sini, nanti disuruh kumpul di sini. Ini divisiku kayaknya di sini nanti, masuknya kemari, keluarnya kemari, jumpanya di sini, semuanya gitu. Bisa ibarat bahasa Jepangnya itu ya, stasirabe gitu, memeriksa duluan gitu, meneliti duluan gitu, mencari duluan gitu, biar nanti kalau pas hari hanya itu kita nggak bingung mau kemana gitu. Nah, tapi karena kali ini ya, ujian kali ini kayaknya dekat gitu dari rumahku, cuma 15 menit, aku pun tahu tempatnya, udah tetanggain tempatnya gitu kan, udah di sekitar tempat tinggalku. Jadi menurut aku nggak perlu mencarinya lagi, nggak masalah. Cuman di sini ya saranku seperti yang aku bilang tadi, yang datang ikut ujian JLPT itu ratusan bahkan ribuan gitu. Apa yang terjadi kalau orang ratusan sama orang ribuan itu datang dalam satu tempat untuk mengikuti ujian? Tahu nggak kalian apa yang terjadi?
saat mereka datang ingin menulis ataupun ngasih kartu ini, ibaratnya datang untuk menerima penerimaan di pertama dalam artinya peserta ujian itu, antrinya panjangnya minta ampun. Panjangnya minta ampun antrinya. Aku aja kemarin waktu ikut ujian kualifikasi kelistrikan itu antrinya hampir 1 jam. 1 jam berdiri, terus aik maju dikit, aik maju dikit, aik maju dikit, terus maju dikit. Habis itu kan baru kasih aik koredes ya kan, awak kasih tunjukkan lah foto awak ya kan, koredes, ayo harus sukunya kaiti kudasai, apa kaiti kudasai katanya, suruh tulis namanya, aik periksa ini suhu badan ya kan, speed, oke, suruh apa namanya pakai alkohol, lap. Tempat kamu, ujian kamu di sini, di sana, di tingkat berapa, di ruang nomor berapa, itu kan udah tertera. Di ruang nomor berapa, di tingkat berapa, datang ke sana gitu, silakan gitu. Nah, gimana kalau misalnya kalian ujian jam 12:30, kalian 10 menit sebelum sampainya, sementara antri itu butuh 1 jam. Apa yang terjadi? Kalian akan telat. Nah, bagaimana orang yang telat akan nggak diterima gitu ikut ujian? Kayak kudasai kata mereka gitu. Tahu kan, orang Jepang itu sangat patuh sama waktu, sangat KBC, sangat ketat ya sama tepat waktu. Makanya itu kalau bisa sebelum ujian JLPT itu paling tidak 40 menit sebelumnya ataupun 1 jam sebelumnya kalian udah harus di tempat. Ini udah datang ke lokasinya tersebut, antri, langsung cari tempat duduk kalian dulu. Nah, habis itu udah dapat tempat duduk kalian, mau keluar, mau ke kombini, mau kemana itu terserah. Yang penting udah tahu bahwasanya kita ujiannya di sini gitu. Tempatnya di sini, ini sangat penting. Stasi Rabe, nggak perlu kalian sehari sebelumnya mencari datang ataupun apa namanya periksa lokasi dulu sebelumnya, itu nggak, menurut aku nggak perlu sampai sebegitu gitu mengerjakan apa melakukannya seperti apa aku lakukan selama ini kalau aku dinas trip ke perusahaan lain gitu kan gitu. Makanya sejam sebelumnya, paling tidak yang 40 menitnya kalian udah sampai di situ karena butuh antri untuk penerimaan peserta ujian. Ini sangat penting. Hai Ijo des, sekian ya persiapan yang mesti harus dilakukan untuk menghadapi ujian JLPT kali ini gitu. Akhirnya ya ujian JLPT sudah mendekati hingga di depan mata gitu ya. Saatnya untuk memperlihatkan usaha kalian gitu ya, terutama khususnya ya murid-murid aku yang udah belajar 3 bulan tambah drill, yang menuntaskan drill juga gitu kan. Udah selama ini ya udah aku anjurkan, hampir setiap hari aku mengatakan tuntaskan drill karena malah mengerjakan drill itu sangat penting. Bisa dikatakan belajar materi 50%, belajar drill itu 50% gitu ya. Nah, jangan pernah menyerah sebelum mencoba. Jangan pernah menyerah sebelum mencoba ya. Nani mo shinai de makeru yori doryoku shite makeru hou ga kakoi gitu kan. Ada kata seperti itu. Kalah setelah berusaha atau berjuang lebih keren dibanding dengan kalah tanpa berbuat apa-apa gitu. Makanya gambatte kudasai ya. Kalaupun misalnya pun gagal nanti, setidaknya itu bisa jadikan introspeksi diri untuk menyusun strategi ke ujian selanjutnya. Jadi selama kita ingin masih tetap mencoba, kemungkinan untuk berhasil itu masih ada. Tapi kalau kita udah menyerah, mo kanosei wa zero ni narimasu. Jadi kemungkinan untuk berhasil itu akan menjadi zero. Hai, gambatte kudasai. Oin shimasu.